Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Hidayah dengan NIM 23134004. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik, pada learning journal kali ini saya akan membahas tentang salah satu fenomena yang sangat umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu demam panggung atau biasa dikenal juga sebagai fobia berbicara di depan umum. Berdasarkan materi yang saya pelajari, demam panggung merupakan rasa takut berlebihan saat seseorang harus berbicara di depan banyak orang. Bahkan kondisi ini bukan hanya sekedar gugup yang biasa, melainkan bisa mempengaruhi kondisi fisik, emosional, dan juga cara berpikir seseorang. Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata gejala demam panggung itu tidak hanya dirasakan secara mental, tapi juga secara fisik. Nah, materi ini itu menjelaskan bahwa seseorang bisa mengalami jantung berdebar kencang, napas menjadi tidak teratur, tangan gemetar, hingga suara bergetar. Bahkan dalam beberapa kasus muncul rasa seperti mual, pusing, atau sakit perut sebelum tampil. Nah, dari sini saya menyadari bahwa tubuh kita itu benar-benar merespon rasa takut tersebut secara nyata. Selain itu, saya juga memahami bahwa demam panggung ini memiliki dampak pada aspek emosional dan kognitif. Nah, yang dimana seseorang ini cenderung takut dinilai negatif, khawatir melakukan kesalahan, hingga merasa pikirannya kosong saat berbicara. Kondisi ini membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri dan bahkan ingin menghindari situasi berbicara di depan umum. Hal ini cukup relevan dengan pengalaman banyak orang, termasuk mungkin diri saya sendiri. Nah, dampak dari demam panggung juga tidak bisa dianggap sepele, karena kondisi ini dapat membuat seseorang menghindari kesempatan berbicara, menurunkan performa belajar maupun kerja, bahkan membatasi perkembangan karir dan sosial. Hal ini membuat saya sadar bahwa jika tidak diatasi, demam panggung ini bisa menghambat potensi diri seseorang. Kemudian penyebab dari demam panggung ini dijelaskan bahwa faktor penyebabnya itu cukup beragam, seperti pengalaman buruk di masa lalu, kurangnya persiapan, perfeksionisme, citra diri yang negatif, hingga faktor biologis. Nah, bagian ini itu sangat penting karena dapat membantu kita untuk memahami bahwa rasa takut tersebut memiliki alasan, sehingga bisa dicari cara penanganan. Selanjutnya itu memberikan berbagai cara untuk mengatasi demam panggung. Nah, persiapan itu menjadi kunci utama, seperti menguasai materi, latihan secara berulang, serta melakukan evaluasi diri. Selain itu, visualisasi juga membantu keberhasilan. Visualisasi keberhasilan juga dapat membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri sebelum tampil. Tidak hanya itu, teknik relaksasi juga sangat penting, karena beberapa metode seperti pernapasan dalam, meditasi, mindfulness, dan relaksi otot. Nah, teknik-teknik ini juga membantu untuk menenangkan tubuh dan pikiran agar lebih siap saat berbicara. Bahkan, hal sederhana seperti menghindari kafein sebelum tampil juga bisa berpengaruh. Nah, adapun tips praktis yaitu seperti berlatih di depan cermin, mengatur nafas, berpikir positif, serta memberikan sugesti diri seperti saya pasti bisa. Nah, hal ini juga terlihat sederhana, tetapi sangat membantu kita dalam mengurangi rasa cemas. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu memahami bahwa demam panggung ini adalah hal yang sangat wajar dan bisa dialami oleh siapapun. Tapi kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Jadi, dengan adanya persiapan yang matang, latihan yang konsisten, serta teknik relaksasi yang tepat, itu dapat membantu seseorang untuk mengendalikan rasa takut tersebut. Setiap orang juga memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang baik, selama
dirinya mau untuk berusaha dan percaya pada diri sendiri, ini juga membuat saya menjadi lebih sadar karena pentingnya mengelola rasa takut, terutama dalam situasi berbicara di depan umum. Semoga kita semua bisa menjadi lebih percaya diri dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.